berjudul How Do We Hear? Bagaimana kita mendengar? Ya, proses mendengar sendiri kita tahu adalah sebenarnya proses yang kompleks, rumit, tapi juga sekaligus sangat menakjubkan. Di mana proses mendengar ini tentunya melibatkan telinga sebagai organ sensori. Saat ada sumber suara masuk, dia akan ditransmisikan oleh telinga masuk ke telinga dalam. Kemudian ada terjadi perubahan energi mekanik, dan energi mekanik ini kemudian akan berubah menjadi impuls kelistrikan yang akan dibawa oleh saraf pendengaran menuju ke otak. Nah, proses mendengar selalu dimulai dengan adanya sound wave atau gelombang suara. Oke, nah sekarang suara itu mempunyai beberapa karakteristik yang sebenarnya kita pun juga bisa menyadari ya. Kalau kita mendengarkan suara, kita bisa sadar nih, suara ini datangnya keras atau pelan, itu kita bisa membedakan. Nah, dimensi fisik untuk mengukur kekerasan suara ini biasanya kita sebut sebagai intensitas, amplitudo dengan satuan desibel, di mana yang membedakan adalah pada suara yang pelan itu memiliki gelombang yang jauh lebih rendah dibandingkan suara yang keras yang memiliki amplitudo atau tinggi gelombang yang lebih tinggi. Kemudian kita juga bisa membedakan suara ini berdasarkan tinggi rendahnya nada. Kalau kita ngomong tinggi rendahnya nada, kita ingat suara piano ya, ada do, re, mi, itu kan nada, tinggi nadanya berbeda. Nah, itu kita sebut sebagai frekuensi, dimensi fisiknya yang bisa kita ukur. Frekuensi dengan satuan hertz yang membedakan nada rendah dengan nada yang tinggi itu adalah jumlah gelombang dalam 1 detik. Jadi nada yang rendah itu memiliki gelombang yang lebih sedikit dibandingkan frekuensi tinggi yang memiliki gelombang yang lebih banyak dalam 1 detik. Kemudian kita juga bisa membedakan suara berdasarkan kompleksitasnya. Jadi suara yang murni atau yang sederhana, contoh yang paling gampang adalah suara garpu tawa. Itu adalah suara yang sederhana, dan suara kompleks misalnya kita dengar suara instrumen bass itu termasuk gelombang yang kompleks. Slide. Oke, setelah kita belajar mengenali suara, kita juga tahu apa aja sih organ yang berfungsi dalam proses mendengar. Tentunya yang pertama akan dimulai dari telinga. Telinga sendiri dibagi menjadi luar, tengah, dan dalam. Kemudian setelah keluar dari telinga, dibawa oleh saraf vestibulum koklear, itu akan dibawa menuju batang otak, di mana batang otak ini ada jaras pendengaran dari ventral cochlear nucleus, kemudian ke superior olivary complex, kemudian ke colliculus inferior, kemudian ke medial geniculate, sampai terakhir dibawa ke pusat pendengaran yang utama, itu pada primary auditory cortex, pada lobus temporal, di mana otak sendiri merupakan pusat pendengaran dan pusat asosiasi. Slide. Kita mulai dari telinga. Telinga yang bagian luar kita tahu terdiri dari dalam telinga yang berbentuk seperti corong dan dia punya bentuk yang unik, berlekuk-lekuk. Kemudian juga ada liang telinga yang berbentuk seperti tabung dengan sepertiga bagian luar adalah cartilage dan 2/3 merupakan tulang, di mana fungsi telinga luar tentunya sebagai jalan masuk suara yang pertama dengan cara dia mengumpulkan bunyi, kemudian menghantarkan serta meningkatkan gelombang bunyi ke telinga tengah pada frekuensi tertentu, dan juga karena bentuknya tadi yang saya bilang unik, dia juga bisa membantu untuk menentukan arah datang bunyi, terutama dari depan, belakang, atas, dan bawah. Slide. Nah, lalu masuk ke telinga tengah. Telinga tengah dimulai dari gendang telinga yang menempel pada manubrium malleus, kemudian incus stapes yang merupakan tulang-tulang pendengaran, tulang-tulang kecil di tubuh kita, dan di ujungnya ada kaki stapes, yang mana nanti kaki stapes ini akan melanjutkan getaran gelombang suara menuju ke koklea melalui foramen oval. Nah, apa sih fungsi dari telinga tengah ini? Tentunya dia akan menghantarkan suara ke koklea. Nah, perannya sangat penting ya dari telinga tengah ini, karena dia nanti akan mengubah gelombang getaran bunyi menjadi suatu energi mekanis. Kita tahu media dari suara itu tentunya dimulai biasanya pasti ya kebanyakan dari media udara. Nah, sedangkan kita tahu bahwa isi dari telinga dalam itu adalah cairan. Bagaimana caranya gelombang suara dari tahanan yang rendah, yaitu dari media udara, bisa berpindah masuk ke dalam telinga yang notabene isinya adalah cairan. Nah, itu di situ ada penyesuaian tahanan, karena tentunya pada cairan tahanannya lebih tinggi. Disinilah fungsi dari telinga tengah untuk penyesuaian tahanan, atau biasa kita sebut sebagai impedance matching. Nah, terakhir dia juga punya fungsi sebagai proteksi koklea. Slide.
Nah, gimana sih caranya telinga tengah ini bisa menyesuaikan tahanan tadi kan? Dari yang tadinya udara, istilahnya tahanannya rendah, gampang untuk masuk, tiba-tiba harus masuk ke air di dalam telinga dalam. Nah, disinilah fungsi dari telinga tengah bisa mencapai itu semua dengan cara yang pertama ada area rasio. Kita tahu bahwa ukuran dari gendang telinga dibandingkan dengan foramen oval yang pintu masuk ke koklea itu jauh berbeda, 17:1. Nah, daya yang masuk pada permukaan yang luas tiba-tiba masuk ke permukaan yang kecil, jadi dia akan dipusatkan, dayanya akan lebih besar sehingga terjadi penguatan sebanyak 17 kali lipat lebih keras. Dan terjadi penguatan kalau kita hitung dengan desibel kekerasan suara itu bisa sampai 25 desibel lebih keras karena proses ini. Yang kedua juga ada proses yang disebut sebagai lever ratio, yaitu adalah perbedaan antara tinggi dari manubrium malleoli dan juga processus longus incus, di mana kita tahu yang lebih panjang adalah manubrium malleoli. Yang panjang pergi yang ke pendek, dia akan dipusatkan kembali sebanyak 1,3 kali lipat lebih besar sehingga terjadi penguatan sebanyak 2-3 desibel lebih keras. Dan yang terakhir ada mekanisme buckling action, itu adalah bentuk dari gendang telinga yang seperti konus, seperti kerucut, maka daya juga akan dipusatkan di bagian tengah, itu juga akan terjadi penguatan sebanyak 2 kali lipat lebih kuat sampai 4-6 desibel. Sehingga dari semua ketika suara memasuki telinga tengah ini dia sudah terjadi penguatan sebanyak 45 kali. Dari proses tersebut sebanyak 30-35 desibel lebih keras. Nah, ini sangat bisa kita aplikasikan pada saat kita melakukan tes pendengaran. Seperti yang saya selalu rasa bahwa sebenarnya ilmu THT ini menyenangkan karena tidak semua kita harus hafal gitu. Ketika kita memahami prosesnya, kita bisa mengingat tanpa harus menghafal, istilahnya begitu ya. Nah, ini bisa kita aplikasikan pada saat kita melakukan tes Garputala ya. Di mana tes Garputala itu nanti kita akan membandingkan ada hantaran tulang, tentunya ada hantaran udara. Pertama kita mengenali dulu nih ya, hantaran tulang ya, walaupun namanya hantaran tulang, mudah-mudahan tidak keliru ya, jangan membayangkan ini tulang pendengaran, tapi yang dimaksud hantaran tulang adalah suara diberikan melalui processus mastoid biasanya dan akan dibawa melalui tulang tengkorak ya, jadi bukan tulang pendengaran kecil. Jadi pada hantaran tulang itu tidak melalui proses dari telinga tengah, sehingga pada hantaran tulang tidak melalui amplifikasi dari telinga tengah. Itu dulu yang kita pahami. Nah, untuk hantaran udara, jadi itu seperti kita mendengar biasa sebenarnya. Jadi melalui udara masuk ke telinga luar, masuk ke telinga tengah, di mana pada telinga tengah itu terjadi suatu proses amplifikasi suara. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Contoh terutama ini untuk tes Rine ya. Tes Rine itu akan membedakan hantaran tulang ya, hantaran tulang dengan hantaran udara pada telinga yang sakit. Nah, pada kondisi yang normal atau tuli sensori neural di mana terdapat fungsi konduksi dan telinga tengah yang masih bagus, tentunya amplifikasi ini akan berjalan dengan baik. Jadi ketika hantaran tulang diberikan, lalu koklea sudah tidak bisa menangkap, ya, lalu kita getarkan kan ya, caranya kan seperti itu, digetarkan, mohon izin ya Prof, caranya seperti itu, digetarkan di depan telinga untuk di hantaran udara, lalu proses amplifikasi yang bekerja karena dia tidak ada masalah di telinga tengahnya, maka pasien akan masih bisa mendengar. Karena itulah terjadi hantaran udara yang lebih baik dibandingkan hantaran tulang pada orang yang normal maupun pada tuli sensori neural dengan anggapan fungsi telinga tengahnya, fungsi telinga luarnya, sistem konduksinya baik. Nah, berbeda dengan tuli konduksi di mana proses amplifikasi tidak berjalan. Jadi ketika dia tangkapan tulangnya sudah tidak bisa menangkap, kemudian diberikan melalui udara, amplifikasi tidak terjadi, jadi tidak bisa mendengar, sehingga tentunya hantaran udaranya akan lebih jelek dibandingkan hantaran tulang. Ya, mungkin untuk tes Weber dan tes Wabah bisa dijelaskan lebih lanjut materi selanjutnya. Nah, ini juga akan menjadi dasar ya, kenapa sih kok hantaran udara itu tidak pernah mencapai atau melebihi hantaran tulang gitu. Maksimal dia akan sesuai dengan hantaran tulang, karena kita tahu di pemeriksaan audiometri ini yang diberikan adalah decibel hearing level. Jadi pada hantaran udara besar stimulus yang diberikan itu adalah besar yang diharapkan
akan ditangkap oleh koklea setelah melalui proses amplifikasi, setelah melalui proses pengerasan suara. Jadi ketika proses amplifikasi berjalan dengan baik, maka dia akan mencapai nilai yang sama dengan hantaran penangkapan kokleanya pada hantaran tulangnya. Namun ketika amplifikasinya tidak dapat berjalan dengan baik, maka tentunya hantaran udaranya akan jauh di bawah dengan hantaran tulangnya, sehingga kita bisa lihat ada jarak. Nah, itulah yang kita sebut sebagai airborne gap, yang menandakan ada proses amplifikasi yang tidak berjalan, ada gangguan konduksi, tuli konduksi. Baik, slide. Selain itu ya, telinga tengah tadi dikatakan juga untuk fungsi proteksi, di mana walaupun ini terjadi dari musculus stapedius dan tensor timpani, terutama stapedius, dan refleks ini berjalan di dua telinga karena ada sinyal yang menyeberang pada batang otak, ya. Jadi walaupun masuk dari satu telinga, suara kerasnya tetap akan memberikan proteksi ke dua telinga. Nah, inilah yang nanti akan juga menjadi dasar untuk pemeriksaan refleks akustik. Baik. Selanjutnya telinga dalam, kita tahu telinga dalam terdiri dari organ pendengaran dan keseimbangan, tapi kita hanya berbicara mengenai organ pendengaran yaitu koklea. Slide. Ya, koklea sendiri kita tahu yang bentuknya seperti rumah siput, ya. Nah, rumah siput ini sebenarnya kalau kita coba bentangkan dia seperti kayak ya itu, seperti kayak lorong seperti ini ya. Jadi lorong ini, kapsul tulang dari koklea ini adalah merupakan kapsul tulang berongga yang isinya adalah cairan, di mana masing-masing lorong yang nanti berbentuk spiral ini kalau kita potong, dia akan terdiri dari 3 kompartemen utama, yaitu ada skala vestibuli yang bagian atas, yang ini adalah dekat dengan kaki stapes, masuknya dari getaran. Kemudian yang di bawah ini adalah skala timpani yang dekat dengan round window, dan skala vestibuli dan skala timpani ini berisikan perilimfe yang kaya akan natrium. Dan yang di bagian tengah ini yang paling penting, yang kita sebut sebagai skala media atau ductus cochlearis. Kenapa saya bilang penting? Karena disinilah terletak organokorti, di mana organokorti ini berisikan sel-sel rambut yang nantinya akan membawa impuls listrik untuk dibawa ke otak. Nah, sel rambut luar ini kemudian dia menempel pada membrana basilaris, dan di bagian atasnya ada ductus cochlearis, membrana tektorial. Dan untuk ductus cochlearis ini isinya adalah endolymph, di mana dia kaya akan kalium dan juga kalsium. Nah, pada saat kita lihat ya di sini, kalau ada getaran masuk melalui gendang telinga, kemudian dia akan masuk ke telinga tengah melalui proses amplifikasi sampai ke kaki stapes, lalu dimasukkan ya, getaran sudah diperkuat masuk ke bagian menggetarkan cairan perilimf yang ada di telinga dalam. Nah, getaran ini ternyata juga nanti akan menggetarkan daerah dari skala media dan akan menggetarkan membrana basilaris. Tapi kita bisa lihat pada gambar ya, meskipun ada getaran di seluruh cairan perilimf, hanya pada beberapa titik pada membrana basilaris saja yang bergetar. Kenapa begitu? Karena membrana basilaris ini mempunyai elastisitas yang berbeda masing-masing lokasi, yang mana area-area spesifik dari membrana basilaris ini akan merespon hanya pada frekuensi-frekuensi yang spesifik saja. Nah, karena fungsinya ini jadi terjadi karena perbedaan dari elastisitas, di mana daerah yang basal atau dekat dengan round window dan foramen oval yang dekat dengan kaki stapes ini, dia memiliki elastisitas yang lebih kaku sehingga dia lebih respon pada frekuensi yang tinggi, dan yang daerah apex atau paling ujung itu memiliki elastisitas yang lebih tinggi dan dia lebih floppy, dia akan respon terhadap frekuensi-frekuensi rendah. Slide. Ya, kita lihat ya. Jadi pada yang basal itu contohnya dia bisa merespon pada 20.000, kemudian yang di bagian tengah dia merespon ke 5.000 Hz, sampai di ujung apexnya dia merespon pada suara-suara frekuensi rendah 200 Hz, 400 Hz seperti itu. Dan fungsi inilah yang menyebabkan kita bisa menentukan apakah suara yang kita terima itu nadanya tinggi, nadanya rendah. Kita bisa menikmati musik karena fungsi membran basilaris ini yang berfungsi tonotopik, dia bisa membawa informasi nada tinggi rendahnya nada seperti itu. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa dalam proses telinga ini ada perubahan dari energi mekanis terjadi impuls kelistrikan. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi nanti akan dibawakan oleh organokorti, di mana organokorti ini terdiri dari sel-sel rambut ya.
ada sel rambut luar dan ada sel rambut dalam. Biasa sel rambut dalam ini 1:4 atau 3 atau 4 dibandingkan sel rambut luar. Nah, yang berfungsi paling utama untuk menerima respon suara atau stimulus suara itu adalah sel inner hair cell atau sel telinga dalam, sekitar 95% serabut aferen dibawa oleh inner hair cell. Nah, outer hair cell itu lebih fungsinya untuk amplifier suara, echoing suara. Kadang-kadang dia bisa memberikan feedback suara ke kanal yang nanti akan menjadi dasar dari pemeriksaan auto acoustic emission, karena kita bisa tangkap tuh suara yang diekokan oleh outer hair cell. Slide. Nah, bagaimana caranya dia menjadikan impuls listrik tadi dari getaran cairan saja gitu ya. Nah, ini pada saat membran basilaris bergetar itu akan menggetarkan tentunya sel rambut ya. Dan di sel rambut ini kita bisa ujung-ujungnya ada stereosilia. Dan ketika dia bergesekan dengan membrana tektorial, ternyata itu akan terjadi suatu kelistrikan dan itu akan membuat pintu-pintu ion channel dari sel-sel rambut ini untuk terbuka sehingga terjadi influx. Kita tahu endolymph tadi kaya akan kalium akan masuk ke dalam sel-sel rambut, lalu kemudian akan terjadi depolarisasi sehingga isi dari sel ini yaitu neurotransmitter dapat dikeluarkan, adalah glutamat terutama dan aspartat. Itu akan menimbulkan potensial aksi. Slide. Yang nanti potensial aksi ini nanti akan dibawa oleh saraf-saraf pendengaran yaitu saraf vestibulococlear menuju keluar, kemudian tadi ya masuk ke batang otak ya, ke jaras pendengaran di batang otak, di mana di batang otak ini dia diproses menjadi suatu pendengaran yang binaural, kemudian fitur-fitur dari suaranya tadi juga didefinisikan oleh batang otak, lalu melalui jaras pendengaran tadi ya, ventral cochlear nucleus, superior olivary complex, kemudian ke colliculus inferior, kemudian ke medial geniculate sampai dibawa ke cortex untuk dapat dikenali sebagai suara, kemudian diintegrasikan dengan memori lain, dengan proses untuk mengenali suara, belajar, kemudian untuk diintegrasikan pada daerah-daerah lain di korteks untuk kemampuan berbicara, berbahasa, untuk bahkan bersikap mungkin ya, itu akan dibawa oleh otak. Ya, slide. Nah, jadi udah berada sampai di situ. Kesimpulannya adalah kita tahu bahwa telinga tadi masuk dari telinga luar, melalui amplifikasi di telinga tengah, kemudian berubah menjadi impuls listrik di telinga dalam, kemudian akan dibawa oleh saraf pendengaran ke batang otak dan ke otak untuk diproses, diasosiasikan, diintegrasikan, dan titik manapun yang terganggu pada proses ini tentunya akan membuat seseorang terganggu pendengarannya. Tapi sifat-sifat dari gangguan pendengarannya tentunya akan berbeda sesuai dengan lokasinya. Kira-kira kurang lebih demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.